Informasi terkini persiapan jelang latihan perdana MotoGP musim 2022 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Fajri Satrio. Fajri, siapa saja pebal MotoGP yang sudah tiba di Lombok dan apakah legenda MotoGP Valentino Rossi akan hadir di Mandalika? Ya, Arjuna dan juga saudara, memang benar untuk saat ini memang para pembalap sudah berdatangan di Lombok, tepatnya di Mandalika. Juara dunia MotoGP, Marc Marquez, sekaligus Alex Marquez, dan ada Francisco Bagnaia, Jack Miller, Andrea Dovizioso juga sudah berdatangan dan masih banyak lagi sudah berdatangan. Untuk Valentino Rossi sendiri, Valentino Rossi tidak akan hadir dari tes pramusim 2022 ini karena bertepatan dengan jadwal balapan mobil dia. Karena setelah dinyatakan pensiun dari MotoGP, dia beralih ke balap mobil. Nah, untuk tes dari sirkuit Mandalika ini memang ini nampaknya sudah ditunggu-tunggu oleh para rider MotoGP, dikarenakan untuk sirkuit Mandalika ini memang merupakan sirkuit baru yang mereka memang belum tahu medan dari sirkuit tersebut. Maka dari itu mereka menunggu-nunggu untuk mencoba atau tes pramusim yang akan berlangsung pada 11 hingga 13 Februari 2022 ini. Dan saat ini memang seperti yang sudah Anda sampaikan, travel bubble menjadi protokol kesehatan yang sangat ketat yang dilakukan tim dan juga para pebalap MotoGP. Dan apa saja kegiatan hari ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama MGPA, Mandalika Grand Prix Association, ada Bapak Satria, Priandi Satria. Ya Pak. Pak, untuk kegiatan saat ini Pak, para pembalap sendiri, apa saja yang dilakukan hari ini Pak? Hari ini mereka tadi pagi melihat hasil PCR segala. Kalau mereka hasilnya positif, boleh beraktivitas di sini. Kalau mereka negatif, mereka beraktivitas. Yang positif kita keluarkan dari bubble. Yang negatif ini beberapa sudah mulai membangun kompon-kompon persiapan mereka ya. Ada mereka yang membangun tenda-tenda tim, ada juga yang sedang mengeluarkan perlengkapan kendaraan balap mereka. Berarti walaupun ada travel bubble, tim dan juga pembalap sendiri juga melakukan karantina ya Pak? Yang dibilang karantina ini kita dari sebelum berangkat kedatangan mereka ke Indonesia kita udah PCR ya. Jadi 3 hari sebelumnya mereka sudah PCR, mereka sudah tidak kemana-mana. Di hari terakhir di pesawat juga satu rombongan, jadi rombongan bubble ini kita pindahkan ke Indonesia sampai ke lokasi dalam satu bubble. Jadi bubble-nya mereka tidak bercampur dengan orang-orang lain yang tidak ikutan di dalam bubble mereka. Untuk agenda pada 11 hingga 13 Februari mendatang mungkin bisa diceritakan Pak? 11 sampai 13 ini melakukan tes pramusim ya. Jadi di mana mereka akan mencoba kendaraan mereka dengan berbagai teknologi baru, settingan kendaraan, percobaan ban dan berbagai macam setting lainnya untuk ajang-ajang MotoGP setelahnya. Jadi di sini mereka akan memaksimalkan kesempatan mencoba berbagai teknologi baru, peralatan baru, dan mencari setting kombinasi yang cocok untuk menjalankan musim di 2022. Tes pramusim tinggal beberapa hari lagi, untuk kesiapan dari sirkuit sendiri bagaimana Pak? Dari sisi kesiapan kita bekerja keras 24 jam ya. Pak Samsul Purba, Direktur Operasi, menyiapkan berbagai fasilitas sarana pendukung dan prasarananya, sambungan kabel, sambungan air, internet segala. Beberapa box kontainer yang kita jadikan office segala. Tentunya kita masih menunggu kedatangan box utamanya mereka yang akan datang lewat kargo Rabu ya. Mereka charter flight, isinya berbagai peralatan yang akan dijadikan kantor, dijadikan media center. Itu yang dari sisi mereka. Cuman yang kami sendiri bisa lakukan mempersiapkan tribun, grandstand, masih membangun juga tribun di depan. Ada lagi nanti di atas Bukit 360 itu masih kami kerjakan. Kelihatannya dalam 2 minggu ke depan akan selesai untuk kesiapan MotoGP. Terima kasih Pak Priandi Satria atas waktunya.
Ya, saudara, untuk saat ini memang dari beberapa logistik yang sudah berdatangan sudah dipersiapkan untuk masuk di sirkuit Mandalika. Seperti yang kita ketahui, untuk pramusim di seri kedua ini memang yang pertama kali diuji coba di Sepang, di mana untuk saat ini Marc Marquez pun juga sudah menguji coba setelah dia absen dikarenakan cedera matanya. Dia berhasil masuk 10 besar, yaitu di urutan ke-8. Namun kita tunggu saja apakah juara dunia ini bisa menaklukkan sirkuit Mandalika yang ini merupakan sirkuit baru dan para pembalap pun belum tahu medannya. Juno. Terima kasih rekan Fajri Satrio atas laporan lengkap Anda dari sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.